Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Video kita kali ini saya akan melanjutkan video saya ya, yang tentang fakta vitamin WP Best Bending dan X-Stimulan ya. Dan sekarang ini anakannya Sobat Kicau Mania ya. Anakannya kita mau panen dulu Sobat Kicau Mania. Sekalian saya akan lihat dulu, karena ada satu yang itu nggak netas Sobat Kicau Mania. Sekalian kita nanti lihat permasalahannya tuh apa ya. Nah ini anakannya itu ada 3 sebenarnya telurnya, tapi ini jadinya cuman 2 ya. Nanti kita cek permasalahannya itu di jantan atau di betinanya ya. Kita cek ya, kita panen dulu anakannya yang ini Sobat Kicau Mania. Anakannya ini sudah saya ambil, dan yang satu ini mau saya pecahkan ya. Saya mau pecahkan ini, sebenarnya telurnya ini, embrio ini mati atau memang nggak dikawini Sobat Kicau Mania ya. Kita pecahkan dulu telur yang ini ya. Dari sekilas saja sebenarnya telur warna seperti ini memang itu nggak ngisi Sobat Kicau Mania, bukan hasil perkawinan. Tetapi ini belum tentu ya, karena ada burung saya yang telurnya begini dia tetap ngisi Sobat Kicau Mania ya. Nah maka itu kita pecahkan. Kalau seandainya dipecahkan kuningnya ini itu apa namanya utuh dan juga nggak berwarna keruh, berarti telur ini hanya telur pakan atau tidak dikawini sama jantannya ya. Kita pecahkan dulu telur yang ini, kita lihat apakah telur ini telur hasil perkawinan atau bukan ya. Sobat Kicau Mania perhatikan ya. Jadi ini telur ini hasil perkawinan, telur fertil hasil perkawinan ya. Dan ini juga sama, ini telur fertil juga. Ini pecahannya tadi. Ini mati sekitar usia pengeraman 5 hari Sobat Kicau Mania ya. Dan ini bau juga ya. Kenapa dia bisa kering? Karena proses pengeraman Sobat Kicau Mania ya. Anakannya tuh udah mati di dalam karena dierami sama indukannya terus sampai kita panen anakannya itu sekitar usia mau jalan 6 hari anakannya, otomatis ini mengering akibat pengeraman dari indukan betinanya sudah melewati batasnya, karena nggak dibuang indukan betina. Kalau dibuang ya otomatis nggak ada Sobat Kicau Mania ya. Tapi ini karena nggak dibuang, akibatnya dia mengering seperti ini. Jadi ini bukan karena suhu ya. Nah sekarang ini kita akan ngecek tuh jantannya ya. Kenapa dia bisa seperti ini Sobat Kicau Mania ya. Apa yang harus kita lakukan supaya nantinya periode selanjutnya itu dia bisa menghasilkan cindilan semuanya ya. Jadi nggak ada yang mati seperti ini ya. Apalagi indukan jantan saya itu yang produksi yang ini, yang ada cindilannya ini, itu sudah jalan yang keempat ini Sobat Kicau Mania ya. Nah untuk produk yang kelimanya itu mau saya jedahkan dulu, tetapi saya cek dulu untuk indukan jantannya Sobat Kicau Mania. Sobat Kicau Mania ya, coba perhatikan ya, ini yang jantannya ya. Dan ternyata ini jantannya itu saya cek itu melemak Sobat Kicau Mania. Perhatikan ya, di bawah perutnya ini putih nih ya. Jadi ini ngelemak nih ya, lumayan parah. Dan juga di bagian dadanya ternyata yang saya sudah cek ini, ternyata jantannya ini ngelemak Sobat Kicau Mania, tetapi dia masih tetap bisa ngawini betinanya. Kalau teman-teman kepengennya itu masih tetap dikawinkan, itu nggak masalah ya, karena masih tetap produksi, tetapi dia hanya 2 ya, itu nggak masalah. Tetapi kalau saya pribadi, saya mau istirahatkan dulu ya, sekaligus saya mau buang semua bekas jerami-jeraminya Sobat Kicau Mania, karena ini mau ke periode yang kelima. Jadi sekalian saja mau saya jemur dulu untuk jantan ini ya. Kalau untuk betinanya, kalau betina yang produksi yang lancar itu nggak mungkin dia lemak Sobat Kicau Mania ya. Nih coba kalian perhatikan ya, nggak mungkin dia lemak nih tuh ya. Ini walaupun lemak, ini bukan lemak yang terlalu parah, ini lemaknya tipis sekali ya. Jadi untuk yang jantan tuh PR-nya di jantan ini. Nah bagaimana
Solusinya jantan ini kita cabut, sekaligus betinanya ini sobat kicau mania. Ya, kita jemur saja berbarengan supaya nantinya hasilnya maksimal waktu kita masukkan kembali ke kandang ternak. Nah, bagaimana pola-pola perawatannya untuk menghilangkan lemak ininya sobat kicau mania ya? Itu nanti kita jemur ya. Jam-jam berapanya itu saya akan jelaskan. Saya masukkan dulu jantan dan betina ini ke dalam kandang harian. Sobat kicau mania. Jadi ini yang lemak yang di bagian dada. Kalau saya pribadi itu saya potong sobat kicau mania ya. Ini bulu yang di sekitar lemak bagian dadanya itu saya potong sobat kicau mania. Supaya sinar matahari itu bisa mengenai langsung ke kulitnya. Jadi tidak tertutup sama bulu burung murai batu ini sobat kicau mania. Supaya prosesnya itu lebih cepat ya. Jadi dia nggak lama. Soalnya kita keburu indukan murai batu ini kan produksi ya, biar lebih cepat. Kalau kita nggak potong bulunya ini bisa lama sobat kicau mania ya, bisa sampai 2 mingguan kita harus istirahatkan ya. Nih jadi kita potong bulu di sekitar sini ya. Apalagi ini kan masih lembut sobat kicau mania ya, masih lembut, belum ngeras, jadi masih bisa dijemur, nggak usah kita operasi sobat kicau mania ya. Ini masih bisa, asalkan dia pakannya itu full total ya. Nih ya. Kita potong dulu yang bagian lemak, bagian dada dan juga di bagian perut ini sobat kicau mania. Nih sobat kicau mania ya, ini sudah saya potong bagian perutnya juga, bulunya sudah saya potong ya. Nih sudah terlihat kulitnya. Jadi fungsi penjemuran itu nantinya kalau kita potong seperti ini, dia bisa menyentuh kulitnya ini, jadi lebih cepat prosesnya sobat kicau mania ya. Kita masukkan ke dalam kandang harian sekaligus kita jemur ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana prosesnya ya. Sobat kicau mania ya, ini burungnya ini kita jemur dari jam 9 sampai jam 11. Jadi prosesnya itu sama seperti kita menaikkan birahi burung murai batu ya. Karena panas seperti itu sangat bagus sekali, baik itu untuk menaikkan birahi burung murai batu kita maupun untuk menghilangkan lemaknya. Kalau seandainya teman-teman itu di tempatnya itu jam 9 sampai jam 11 ternyata itu mendung, teman-teman tinggal rubah saja proses penyemurannya. Bisa teman-teman lakukan di jam 1-an sampai jam 3 misalkan seperti itu ya, ataupun jam 2 sampai jam 4 ya. Jadi bisa seperti itu, bisa teman-teman rubah saja. Jadi nggak mesti teman-teman itu harus mengikuti jam yang seperti saya ya, karena di tempat saya kebetulan jam 9 sampai jam 11 itu panasnya itu sudah dapat. Jadi kita bisa lakukan proses penjemuran seperti ini ya. Dan jangan lupa teman-teman, makan dan minumannya harus tetap ada ya. Dan juga lihat tangkringannya saya buat lebih tinggi ya, supaya indukan ini lebih aktif. Ini juga untuk membantu prosesnya. Jangan kita buat tangkringannya itu lebih pendek ya. Lakukan proses penyemuran ini selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu itu mudah-mudahan tuh bisa dia sudah benar-benar pulih ya. Jangan lupa teman-teman, biasakan kalau burung yang lemak ini, usahakan dia makannya tuh full total sobat kicau mania. Jangan kita berikan dia pakan ekstra puding ya, itu akan lebih lama lagi prosesnya. Memang kita harus sedikit kejam demi kebaikan ya, itu nggak apa-apa. Kalau saya burung yang lemak itu saya full totalkan ya. Kalaupun memang hanya kasihkan, kalau seandainya teman-teman itu dikhawatirkan burungnya itu lemas atau apa, kasihkan saja pagi hari saja 2 ekor jangkrik ya. Begitu terus sampai besoknya, besoknya kita ulangi lagi kasih jangkrik selama 1 minggu. Itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya itu dia kembali ke pakan full total. Dan usahakan fur yang teman-teman gunakan kadar proteinnya itu hanya 18%. Kalau saya menggunakan fur merek Topsong ya. Jadi merek Topsong yang saya gunakan itu karena sudah cukup fur seperti itu. Jangan teman-teman berikan fur yang kadar proteinnya tuh sampai 38% ya. Sama saja bohong sobat kicau mania ya. Kita kembalikan fur
dia yang standar saja 18% ya. Kalau seandainya selama 1 minggu itu belum juga burung ini lemaknya tuh benar-benar hilang, yang jantannya itu teman-teman bisa tambahkan lagi durasi penjemurannya, bisa ditambahkan lagi menjadi 2 minggu ataupun 15 hari ya, itu bisa ditambahkan. Jadi sesuaikan saja kondisi lemaknya. Jadi benar-benar kita harus cek ya, dan jangan ragu teman-teman, biasakan kalau untuk burung yang masuk ke dalam kandang ternak, kita itu harus yang rajin, yang namanya itu ngecek lemak burung murai batu kita, baik itu yang produksinya lancar maupun enggak ya. Nanti akan saya bahas bagaimana perawatan untuk indukan yang produksinya lancar sobat kicau mania ya, supaya anakannya dihasilkannya itu sehat semua, enggak ada yang cacat. Karena ada pertanyaan dari sobat kicau mania saya yang melalui via WhatsApp, produknya itu lancar tetapi anakannya itu enggak sehat ya, anakannya itu enggak sehat dan kebanyakan itu cacat ya. Bagaimana perawatannya ya, itu nanti ya, tapi kita bahas dulu yang ini ya. Kalau yang betinanya ini sobat kicau mania, kalau betina yang biasa menghasilkan cindilan itu enggak ngelemak sobat kicau mania. Walaupun ngelemak itu hanya sedikit saja lemak yang ada di perutnya ya. Karena burung betina kalau dia sudah mengeram dan menghasilkan cindilan, itu biasanya dia akan namanya itu waktu dia proses mengeram itu dia mulai membatasi jumlah pakannya ya. Jadi itu aman sekali, namanya daring lemak. Nah tinggal PR itu memang kita seringkali itu di jantan sobat kicau mania, dan jadi itu hal wajar sekali ya. Kenapa jantan ini bisa berlemak? Yang pertama, waktu indukan betina ini meloloh cindilan, otomatis sumber pakan yang kita berikan tuh sudah kita lengkapi dari pemberian kroto, jangkrik, ikan ciri misalkan seperti itu, cacing. Nah otomatis lama-lama dia bisa ngelemak untuk yang jantan. Kalau yang betina itu enggak ngelemak sobat kicau mania, karena dia sudah membatasi jumlah pakannya saat dia mengeram, dan juga waktu dia meloloh cindilannya juga dia makannya itu enggak terlalu banyak, dia secukupnya saja. Jadi itu perbedaannya sobat kicau mania antara jantan dan betina ya. Nah setelah dia proses penyemuran ini, itu nanti kita teduhkan dan saya akan berikan contohnya. Saya memberikan bawang putihnya seperti apa, dan pembelian bawang putih ini sebenarnya itu sudah ada videonya, tapi nggak apa-apa ini sekalian kalau seandainya ada teman-teman subscriber kita yang masih baru melihat channel YouTube saya ya, jadi dia langsung paham sobat kicau mania ya. Kita tunggu dulu proses penyemuran ini sampai jam 11. Setelah itu kita teduhkan ya. Setelah kita lakukan proses penyemuran dari jam 9 sampai jam 11 ya, kita teduhkan di tempat yang teduh, bisa di bawah atap seperti ini ya. Dan kita bisa lakukan pengolesan di area yang berlemak, itu bagian perut dan bagian dadanya untuk yang jantan ini sobat kicau mania ya. Untuk yang betina itu nggak usah kita oleskan walaupun lemaknya itu sedikit, karena proses penyemuran itu juga bisa menghilangkan lemaknya. Kalau dia yang sudah kita cek tadi, yang untuk betina itu lemaknya itu tipis, jadi itu sudah bisa untuk menghilangkan lemaknya. Tapi kalau untuk yang sudah sedikit menebal seperti ini tetapi belum keras, itu sedikit sulit ya, dan terbilang sedikit lama kalau kita nggak pakai dia bawang putih ya. Kita lakukan pengolesan untuk jantan ini sobat kicau mania ya. Burung ini sudah saya ambil sobat kicau mania ya. Ini sudah saya ambil burungnya. Ini bawang putihnya sobat kicau mania, kita geprek aja ya. Setelah itu kita oleskan di area yang berlemak seperti ini ya. Nih sobat kicau mania, bisa melingkar horizontal dan vertikal, itu bebas ya. Ini sudah kita oleskan seperti ini di depan area yang berlemak ya. Ini yang di area bagian dada, dan ini juga yang di bagian perutnya sobat kicau mania. Nih kita oleskan saja ya, mudah sekali sobat kicau mania ya. Nih nah, sobat kicau mania ya. Jadi proses penyemuran itu sendiri sobat kicau mania ya, sebenarnya
inilah tadi manfaat dari yang namanya kita cukur bagian perutnya tadi sobat kicau mania. Selain itu kita lebih mudah mengoleskan bawang putih ini, nggak susah-susah sobat kicau mania. Kita harus menyingkirkan bulu-bulunya. Ini kita bisa langsung saja sobat kicau mania. Dan juga waktu kita proses penjemuran itu, sinar matahari langsung bisa terkena bagian kulitnya, jadi dia lebih cepat untuk proses menghilangkan lemaknya ya. Nah, sampai kapan kita bisa lakukan pengolesan ini? Kalau saya pribadi itu saya setiap hari sobat kicau mania ya. Setelah penjemuran kita teduhkan, kita oleskan ya sampai 1 minggu ya. Tapi kalau teman-teman dikhawatirkan burungnya itu stres, misalkan seperti itu, teman-teman bisa lakukan pengolesan ini 1 kali saja, nggak apa-apa ya. Tetapi teman-teman harus pakannya dia pakan full total. Kalau dia pakannya F itu sama saja ya, agak lebih sulit, lebih lama lagi lah nanti prosesnya ya. Apalagi produk burung ini kan sudah produksi, kita harus kejar-kejaran dengan waktu ya. Kalau saya setiap hari, kalau teman-teman mau lakukan seminggu tuh cuma 3 kali nggak apa-apa, ataupun mau ikut seperti saya setiap hari itu nggak apa-apa, itu bebas sobat kicau mania ya. Tapi intinya burung ini harus makan full total ya. Setelah kita lakukan pengolesan ini sobat kicau mania, kita tentukan seperti ini. Sore harinya menjelang dia mau malam sobat kicau mania, saran saya teman-teman itu jangan dikerudung ya, biarkan dia terbuka seperti ini ya. Karena kalau kita kerudung, ada beberapa burung murai batu yang jantan itu langsung berubah karakternya menjadi teritorial, dia langsung ganas terhadap betinanya. Tetapi kalau teman-teman itu sudah yakin jantan ini nggak berubah karakter, itu nggak masalah ya. Nah, kalau seandainya di tempat teman-teman itu lagi musim penghujan ya, dikhawatirkan burung ini misalkan kedinginan atau memakan binatang-binatang malam ya, seperti kepik seperti itu bisa berbahaya ya buat burung. Itu dikerudung saja nggak masalah sobat kicau mania ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu seperti hujan ya, kita bisa boleh kerudungkan. Kalau dia nggak hujan, lebih baik seperti ini saja sobat kicau mania, nggak usah kita kerudungkan sampai besok pagi ya. Kita ulangi lagi prosesnya hari keduanya, penjemuran dan juga pengolesan yang sudah saya sebutkan tadi selama 1 minggu ya. Nah, nanti kita lihat hasilnya sobat kicau mania ya. Nah, bagaimana ciri-ciri atau tandanya kalau burung ini sudah siap masuk ke dalam kandang ternak? Ya, otomatis ciri-cirinya jantan ini lemaknya sudah hilang ya. Kalau seandainya masih menyisakan sedikit sekali lemaknya, sudah tipis sekali ya, intinya sudah tipis, itu nggak apa-apa kita masukkan. Kita masukkan lagi ke dalam kandang ternak, itu nggak apa-apa. Itu tergantung teman-teman ya. Apalagi kan ini burung produksi, jadi itu nggak masalah. Jadi memang lemak ini teman-teman bisa menghambat kesuburannya juga sobat kicau mania ya. Jadi benihnya tuh kurang bagus juga, walaupun sudah kita berikan vitamin dan ternyata hasil daya tetasnya tuh kurang maksimal karena benihnya tadi itu kurang bagus juga ya. Tetapi ini sudah membantu ya, vitamin ini sangat membantu sekali untuk kesuburannya. Dia masih tetap mempertahankan kesuburannya walaupun jantan ini bermasalah ya. Dan juga benihnya itu mati di usia pengeraman 5 hari sobat kicau mania. Jadi mudah sekali bisa kalian praktekkan ya. Oke sobat kicau mania, sekian dulu video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi pemula yang teman-teman belum tahu bagaimana beternak burung murai batu ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.